Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Perdana Parayatno dengan NIM 4412111035 dari kelas 5B Malam Konstruksi Perkapalan. Di video kali ini saya akan menyelesaikan 3 soal dari mata kuliah Ilmu Kekuatan Bahan yang sudah disiapkan oleh Ibu Pujo. Baik, langsung ke soal pertama saja ya, biar cepat. Sebuah flat bar pengikat T-bar pada jig pengelasan blok kapal menerima gaya tarik sebesar P sama dengan 20 ditambah 0,5 D kN. Material baja karbon E sama dengan 200 GPa. Dimensi penampang lebar B sama dengan 60 mili. Tebal T sama dengan 8 ditambah 0,1 D mm. Dan panjang ukur gauge itu sama dengan 500 mm. Di sini yang ditanyakan ada 4, yaitu pertama, berapakah tegangan normal rata-rata, regangan normal, pertambahan panjang, dan apakah kondisinya aman jika tegangan izin di galangan ditetapkan 140 MPa. Oke, langsung saja kita jawab. Nomor 1, bagian A. Tegangan normal rata-rata. Baik, kita langsung hitung saja. Pertama, kita akan menghitung gaya tarik. Kita bakal hitung gaya tariknya. Gaya tarik P ya. Di sini berarti P sama dengan 20 ditambah 0,5 D kN sama dengan 20 ditambah 0,5 dikali 35. Kenapa 35? Karena nilai D di sini mengambil dari 2 angka belakang dari NIM saya. Maka P sama dengan 20 ditambah 17,5 kN sama dengan 37,5 kN. Itu sama dengan 37.500 N. Oke, sudah dapat. Lanjut kita ke menghitung yang kedua, dimensi penampang flat bar. Dimensi penampang flat bar. Di sini kita akan menghitung flat barnya. Cara menghitungnya itu T sama dengan 8 ditambah 0,1 D di sini sama dengan 8 ditambah 3,5 sama dengan 11,5 mm. Jadi hasilnya adalah 11,5 mm. Lanjut kita menghitung yang ketiga, itu kita menghitung luas penampang. Luas penampang. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya itu A sama dengan B dikali T sama dengan 60 dikali 11,5
11,5 ini kita dapat dari hasil dimensi penampang plat bar tadi ya. Itu sama dengan 690 mm kubik. Ini tidak perlu kita konversi ke meter per kubik karena kenapa? Karena hasilnya dalam MPa. Oke, lanjut. Yang keempat, kita akan menghitung tegangan normal rata-rata. Kita akan menghitung tegangan normal rata-ratanya terlebih dahulu. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah seperti ini ya. Sama dengan P per A sama dengan 37.500 per 690. Nilai P tadi kita sudah hitung di awal, dan nilai A kita sudah menghitung di nomor 3 tadi ya. Maka hasilnya 54,35 MPa. Sudah dapat, lanjut kita yang kelima, kita akan menghitung regangan normalnya. Regangan normal. Bagaimana cara menghitungnya? Diketahui E itu sama dengan 200 GPa sesuai yang ada di soal. 200 GPa sama dengan, kalau kita jadikan MPa berarti menjadi 200.000 MPa. Maka di sini kita akan menghitung seperti ini ya. Sama dengan tadi kita sudah hitung tegangan normalnya 54,35 per nilai E tadi, atau 200 GPa itu berarti 200.000 MPa. Kita buat di sini 200.000 MPa sama dengan 0,00027 sudah dapatnya. Lanjut kita menghitung pertambahan panjang. Pertambahan panjang. Bagaimana cara berhitungnya? Seperti ini. Sama dengan E dikali L sama dengan, kita masukin nilai regangan normalnya 0,002775 dikali 500 mm. 500 mm ini dapat dari mana? Dapat dari panjang ukur Gauge length. Di soal ada panjangnya itu 500 mm. Kita kali, maka di sini sama dengan 0,138
mm itu sama dengan 0,136 mm. Kita kecilkan. Oke, sudah dapat. Lanjut, kita akan menghitung evaluasi kondisi amannya. Nah, terakhir kita apakah ini berada di kondisi aman atau tidak. Seperti yang kita ketahui di dalam soal, tegangan izin galangan itu sebesar 140 MPa kan. Tegangan izin galangan itu sama dengan 140 MPa. Berarti aktualnya sama dengan 54,35 MPa. Itu berarti lebih kecil angkanya dari yang diizinkan dari galangan tersebut. Karena yang kita ketahui yang diizinkan dari galangan adalah sebesar 140 MPa. Jadi kesimpulannya adalah evaluasi kekuatannya ini berada di tidak aman ya, seperti itu. Jadi flat bar dalam kondisi aman karena tegangan aktualnya 54,35 MPa, masih jauh di bawah tegangan izin galangan yaitu sebesar 140 MPa, sehingga tidak berpotensi mengalami kegagalan tarik. Oke, nomor 1 sudah selesai. Lanjut kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu jelaskan tentang kurva tegangan regangan dan aplikasinya di industri perkapalan. Nah, jadi kurva tegangan regangan ini itu sama dengan, kita buat tulis ini adalah stress strain ya. Stress strain. Itu adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara tegangan atau yang kita sebut dengan stres yang diberikan pada material dengan regangan. Material dengan regangan atau yang kita sebut strain curve yang terjadi akibat pembebanan
tersebut. Nah, grafik ini diperoleh dari uji tarik tensil test dan menjadi salah satu dasar terpenting dalam perencanaan struktur teknik termasuk industri perkapalan. Nah, untuk aplikasi kurva tegangan-regangan di industri perkapalan ini ada beberapa, di antaranya itu seperti pertama ada pemilihan material untuk hull structure, terus kedua ada analisis beban kerja dan allowable stress ya. Terus ketiga itu ada kontrol kualitas fabrikasi dan pengelasan. Nah, terus ada juga maintenance dan inspeksi kelelahan atau fatigue analysis. Terus ada perhitungan deformasi structure. Ya, ada 5 itu. Oke, mungkin itu aja kali ya, nomor 2 ya. Lanjut kita ke nomor 3. Nomor 1 dan nomor 2 nya sudah. Kita lanjut ke nomor 3. Clevis pin single shear pada bracket hoist di bengkel fabrikasi menahan gaya vertikal P sama dengan 15 ditambah 0,4D KN dengan diameter pin D sama dengan 12 ditambah 0,1D mm. Asumsikan pin bekerja pada geser tunggal atau kita sebut single shear. Sifat material baja pin itu E sama dengan 200 GPa, rasio Poisson V-nya itu 0,29. Ambil G sama dengan E atau 2 ditambah V. Di sini diminta kita untuk menghitung tegangan geser rata-rata pin, regangan geser rata-rata pin, dan bagaimana kondisi aman atau tidak jika tegangan geser izin bengkel itu sebesar 100 MPa. Sama seperti soal nomor 1 tadi, kita akan menghitung pertama yang kita hitung adalah menghitung gaya tarik. Hitung gaya tarik P. Kita akan menghitung gaya tarik P. P sama dengan 15 ditambah 0,4D ditambah 0,4D KN sama dengan 15 ditambah 0,4 dikali 35. Kenapa 35? Ini sama karena nilai D kita mengambil dari 2 angka NIM dari belakang ya. KP sama dengan 15 ditambah 14 KN sama dengan 29 KN. Kita ubah menjadi N, itu berarti menjadi 29.000 N. Sudah dapat, lanjut kita hitung diameter pinnya. Kita akan menghitung diameter pinnya. Bagaimana cara menghitungnya? D sama dengan 12 ditambah 0,1D milimeter, berarti sama dengan 12. Di sini sama nilai D-nya 0,1 dikali 35 sama dengan 12 ditambah 3,5 ini kita ubah ke meter bila diperlukan.
Tetapi untuk tegangan cukup dalam milimeter, jadi kita tidak perlu mengubahnya menjadi meter. Oke, lanjut. Sudah dapat hasilnya? Hasilnya adalah 15,5 dengan 15,5 mm. Lanjut, kita akan menghitung luas penampang geser. Luas penampang geser pada kondisi single shear. Pada kondisi single shear. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya itu A sama dengan P atau P D kuadrat per 4. Maka di sini A sama dengan P 15,5 kuadrat, kita ambil dari hasil diameter pina tadi ya, 15,5 per 4. Maka sama dengan P dikali 240,25 per 4 sama dengan hasilnya adalah 188,88 mm per kubik. Lanjut, kita sudah dapat luas penampang gesernya pada kondisi single shear itu sebesar 188,88 mm kubik. Lanjut, kita akan menghitung tegangan geser rata-rata pinnya. Tegangan geser rata-rata pin. Bagaimana cara menghitungnya? Sama dengan P per A sama dengan nilai P tadi itu sebesar 29.000 tadi ya, 29.000. Nilai A itu tadi 188,88 sama dengan 123,56 MPa. Itu hasilnya. Lanjut, kita akan menghitung modulus geser material. Modulus geser material. Modulus geser material itu nilai G ini ya. Kita akan mencari nilai G itu. Bagaimana cara menghitungnya? Di sini berarti G sama dengan E per 2 buka kurung 1 ditambah V. Maka sama dengan nilai E tadi itu adalah 200 GPa. Nilai E sama dengan 200 GPa, ada pada soal ya. 200 GPa per 2 1 ditambah nilai V adalah 0,29.
rasio Poisson V-nya adalah 0,29, ada di soal ya. Tambah 0,29. Maka Q sama dengan 200 per 2 1,29 sama dengan 200 per 2,58. Hasilnya menjadi, kita ubah jadi GPA menjadi 77,52 GPA. Lanjut, kita akan menghitung regangan geser rata-ratanya. Kita akan menghitung regangan geser rata-ratanya. Bagaimana cara menghitungnya? Seperti ini. Sama T per Q. Di sini Y sama dengan 153,56 per 77,520 sama dengan 0,00198. Itu hasil dari regangan geser rata-ratanya. Lanjut, evaluasi kondisi amannya nih. Kita akan mencari apakah dia aman atau tidak. Kita akan mencari tahu evaluasi kondisi amannya ya. Kondisi aman. Nah, tegangan izin bengkel tadi 100 MPa, sedangkan hasil yang kita dapat sebesar 153,56 tegangan geser rata-rata pin tadi. Maka aktualnya 153,56 MPa, otomatis itu lebih besar dari angka izinnya, yaitu sebesar 100 MPa. Maka kondisi terhadap tegangan izinnya itu tidak aman ya, tidak aman. Karena pin dalam kondisi single shear tidak aman karena tegangan geser aktualnya itu sebesar 153,56 MPa, di mana angkanya lebih besar dari nilai izin bengkel yang sebesar 100 MPa. Oke, mungkin seperti ini saja ya, simple untuk menjawab dari ketiga soal ini. Mungkin kalau ada salah bisa dikoreksi dari teman-teman sekalian. Mungkin ini saja. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.